Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Wina Puspitasari, SOSMSI, dan teman-teman yang kami banggakan dan kami cintai. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang persepsi dan komunikasi. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Bagus Wirafalak. Dan saya Cesario Erhandi Wilaksono. Langsung saja kita masuk ke materi proses persepsi manusia. Apa itu persepsi? Persepsi adalah proses aktif menciptakan makna dengan memilih, mengatur, dan menafsirkan orang, objek, peristiwa, situasi, dan fenomena lainnya. Sebaliknya, kita secara aktif bekerja untuk memahami diri kita sendiri, orang lain, dan interaksi. Untuk melakukannya, kita hanya perlu memilih hal-hal tertentu untuk diperhatikan, dan kemudian kita mengatur dan menafsirkan apa yang telah kita perhatikan secara selektif. Dengan demikian, persepsi bukanlah masalah sederhana untuk menerima realitas eksternal. Pengaruh dari persepsi yaitu ada fisiologi. Salah satu alasan mengapa persepsi berbeda di antara orang-orang lain adalah bahwa kita berbeda dalam kemampuan sensorik dan fisiologis kita. Kondisi medis adalah pengaruh fisiologis lain pada persepsi. Jika Anda pernah menggunakan obat yang memengaruhi cara berpikir Anda tahu betapa dramatisnya obat itu dapat mengubah persepsi. Orang mungkin menjadi sangat tertekan, paranoid, atau bahagia seperti biasanya di bawah pengaruh hormon atau obat-obatan. Yang kedua ada harapan. Harapan juga mempengaruhi apa yang kita perhatikan. Harapan mempengaruhi persepsi dalam berbagai situasi komunikasi. Jika diberitahu orang yang akan kita temui adalah seorang bintang, pasti kita akan memiliki persepsi yang tinggi terhadap orang tersebut. Yang ketiga ada usia. Dibandingkan seseorang yang berusia 20 tahun, seseorang yang berusia 60 tahun memiliki pengalaman yang lebih kompleks untuk digunakan dalam memahami situasi dan orang. Seiring bertambahnya usia, perspektif kita tentang banyak hal mungkin akan berubah. Budaya. Pengaruh budaya begitu meresap sehingga sulit untuk menyadari betapa kuatnya hal itu membentuk persepsi kita. Kebanyakan orang Amerika mengharapkan sesuatu terjadi dengan cepat, hampir seketika. Di negara-negara seperti Nepal dan Meksiko, kehidupan seringkali berjalan dengan lebih santai dan orang-orang menghabiskan lebih banyak waktu untuk berbicara, bersantai, dan terlibat dalam aktivitas ringan. Profesi yang digeluti orang yang mempengaruhi apa yang mereka perhatikan dan bagaimana mereka berpikir dan bertindak. Kemampuan kognitif. Seberapa rumit kita berpikir tentang situasi dan orang. Dan pengetahuan pribadi kita tentang orang lain memengaruhi cara kita memandang mereka. Kompleksitas kognitif mengacu pada jumlah konstruksi pribadi yang digunakan sebagai abstrak mereka dan seberapa rumit mereka berinteraksi untuk membentuk persepsi. Namun orang dewasa memiliki tingkat kompleksitas kognitif yang berbeda dan ingin mempengaruhi persepsi diri sendiri. Masing-masing dari kita juga cenderung memiliki teori kepribadian implisit yang merupakan kumpulan asumsi terucapkan dan terkadang tidak disadari tentang bagaimana menilai kecocokan berbagai kepribadian manusia. Singkatnya, fisiologi, budaya, dan sudut pandang, peran sosial, dan kemampuan kognitif dan diri kita sendiri memengaruhi apa yang kita rasakan dan bagaimana kita menafsirkan sesuatu. Selanjutnya ada media sosial dan persepsi. Fokus pada 3 hubungan antara media sosial dan persepsi yaitu: pertama, pilihan media sosial yang kita ikuti membentuk persepsi kita tentang peristiwa, masalah, dan orang. Kedua, keanggotaan budaya kita mempengaruhi isi komunikasi digital dan online kita. Ketiga, pikirkan tentang hubungan antara media sosial dan persepsi dan harapan kita terhadap waktu. Interaksi kita dengan media sosial juga telah mengubah kepekaan dan persepsi terhadap sekitar kita. Dunia tampak lebih kecil ketika kita dapat melihat di smartphone sebuah protes yang terjadi di seluruh dunia atau tsunami di negara lain. Dengan bantuan media,
kita tidak lagi terbatas pada ruang fisik dan material untuk interaksi. Pedoman untuk meningkatkan persepsi dan komunikasi. Karena persepsi merupakan pusat komunikasi antar pribadi, penting untuk membentuk persepsi dengan hati-hati dan memeriksa keakuratannya. Panduan untuk meningkatkan akurasi persepsi dan pada akhirnya kualitas komunikasi antar pribadi diantaranya: 1. Sadari bahwa semua persepsi bersifat parsial dan subjektif. Persepsi kita selalu parsial dan subjektif. Salah satu implikasinya adalah bahwa ketika kita dan orang lain tidak setuju tentang sesuatu, tidak satu pun yang selalu salah. Kemungkinan besar kita telah memperhatikan hal-hal yang berbeda. Yang kedua ada hindari membaca pikiran. Membaca pikiran mengasumsikan kita memahami apa yang orang lain pikirkan, rasakan, atau rasakan. Ketika kita membaca pikiran, kita bertindak seolah-olah kita tahu apa yang ada di pikiran orang lain. Dan ini bisa membuat kita mendapat masalah. Selanjutnya ada periksa persepsi dengan orang lain. Pengecekan persepsi adalah keterampilan komunikasi yang penting, karena membantu orang mencapai pemahaman timbal balik satu sama lain dalam hubungan mereka. Selanjutnya ada bedakan antara fakta dan inferensi. Komunikasi interpersonal yang kompeten juga bergantung pada pembedaan fakta dari kesimpulan. Sebuah fakta didasarkan pada pengamatan, inferensi melibatkan interpretasi yang melampaui fakta. Lalu ada waspada terhadap bias mementingkan diri pribadi. Karena bias mementingkan diri sendiri dapat mendistorsi persepsi. Bias mementingkan pribadi juga membuat kita cenderung memperhatikan apa yang kita lakukan dan kurang menyadari apa yang orang lain lakukan. Jelas, ini dapat mempengaruhi perasaan kita terhadap orang lain. Lalu ada waspada terhadap kesalahan fundamental atribusi. Kita perlu waspada terhadap kesalahan ini, karena itu mendistorsi persepsi kita tentang diri kita sendiri dan orang lain. Lalu ada memantau label. Dalam memberi nama pada persepsi kita menjelaskannya kepada diri kita. Tetapi, seperti halnya kata-kata yang mengkristalkan pengalaman, kata-kata juga dapat membekukan pikiran. Begitu kita melabeli persepsi kita mungkin menanggapi label kita sendiri daripada fenomena yang sebenarnya. Jika ini terjadi, kita dapat berkomunikasi dengan cara yang tidak sensitif dan tidak pantas. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.